Kalau menurut pengalaman sendiri dari Pak Margono gimana? Sebenarnya tidak lama ketika kita Mic-nya kasih media. Sebenarnya tidak lama untuk pertumbuhan pohon lohan. Ketika kita tepat memberikan media, tepat saja memberikan media, itu udah pasti tepat. Karena sementara ini kalau untuk lohan itu kan kebanyakan medianya tetap umum seperti anting putri, padahal tidak. Media lohan itu sangat murah, sekam aja, hanya sekam mentah, cukup tanpa pupuk tanpa apa. Contoh ini pertumbuhan 1 tahun dari 10 cm. 1 tahun dari 10 cm. 1 tahun dari 10 cm di pot saja. Ini untuk mawar. Mawar hanya sekam. Jangan disamakan dengan anting putri, tidak ketemu karena medianya beda, Pak. Pupuk nggak pakai. Pupuk nggak pakai. Sekam aja. Kompos nggak pakai. Tetap hanya sekam. Sekam mentah aja. Ketika sekam sudah mulai membusuk, teman-teman itu harus mulai berubah lagi, diangkat, ditambah lagi. Ketika pertumbuhannya nanti digunakan masih sekamnya sudah membusuk, itu pertumbuhannya lambat. Pertumbuhannya lambat. Sekam baru Mas ya? Sekam baru, betul Pak Joko. Ini akarnya cukup penuh. Cepat penuh, rakus. Ya kalau untuk ukuran medium cukup di pot 40 sampai 50 Pak. Enggak, maksudnya akarnya nanti itu dibuang atau apa? Kalau cepat penuh akar? Nggak usah, karena ini ditambah dengan luasnya pot. Kita tambah lebar pot dari ke 30, ke 20, ke 30 sama ke. Tapi pot kita udah besar ya, Mas? Kenapa? Potnya udah besar kita tapi cepat penuh punya saya gitu saya lihat. Oh gitu. Iya. Perlu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dipotong. Karena apa? Teman-teman yang belum tahu kalau lohansung itu sangat cengeng. Padahal tidak. Tidak cengeng. Bisa dicoba atau lihat ke sono ke kebun bahwa akar anting putri bisa cair. Jadi akar kecil-kecilnya itu dibuangin gitu agak. Nggak masalah. Bahkan dibelah pun nggak masalah. Akar bisa. Jangankan cuma pecah akar, pecah batang sama bisa. Jadi kalau dihitung lebih bandel daripada Pembusukan sekam kira-kira berapa lama? Pembusukan sekam 3 bulan harus mulai busukan. 3 bulan mulai bulan ya. Nah, 3 bulan. Cuma ditambah aja ya. Ditambah lagi. Tambah aja ya. Yang dibongkar total ya. Nggak usah, dibongkar total. Itu untuk ini ya, untuk lohansung. Khusus untuk lohansung. Jadi tidak sama dengan anting putri, makanya ketika ketemu lohansung kelihatannya lama, sengaja itu barang tidak. Kalau medianya tepat. Terus yang masalah pertumbuhan itu sebenarnya juga beda cara bertumbuhnya lohansung sama anting putri. Kalau anting putri itu bertumbuhnya itu hampir setiap hari, misalnya satu mata daun, satu dentuman. Tapi lohansung tidak. Lohansung itu nunggu daun muda sampai tua, begitu tumbuh langsung panjang seperti itu. Makanya cepat sebenarnya. Jadi tumbuhnya itu per 2 bulan sekali. Jadi kelihatan lama, Pak. Jadi kelihatannya lama, padahal cepat. Ini pertumbuhan yang baru, seperti ini panjangnya. Nah, jadi memang dia itu berbeda. Makanya harus yang perlu dipelajari kalau kita mau memprogram Karakter pohon dan bentuk pohon udah jelas pasti semua bisa ada. Paling yang memang ada agak banyak orang yang agak sedikit lupa itu di dalam menentukan nanti besar pohon setelah mau kita panen. Jadi geraknya dan titik tumbuh cabang pertama itu sangatlah penting untuk nanti ke depannya. Makanya seorang programmer itu harus sudah bisa membaca, punya visi sampai ke depan. Harus sudah melihat ini pohon matangnya seperti apa. Itu udah harus. Kalau tidak nanti akan kelewat. Barangnya nggak jadi, nggak ada taruhan. Kayak cabang pertama ini dari akar berapa senti itu tidak berubah sampai 1 tahun depan nggak berubah. Sebenarnya tidak berubah tingginya, hanya kelihatan besarnya. Lebar badannya. Ketika lebar badannya semakin gede, otomatis pohon itu semakin terlihat pendek. Itu yang paling penting. Menurut saya ya, tahu dan selama pengalaman saya. Jadi programnya nanti biar efektif, tidak sia-sia waktu. Tidak sia-sia waktu, dan kita harus sudah punya arah bahwa nanti setelah kita pohon ini matang itu tidak istilahnya saya penataan ruang cabangnya itu jelas, tidak parisuto, nggak karu-karuan, tidak indah. Karena pohon menurut saya indah itu tetap yang terlihat arah cabangnya jelas, ruang-ruangnya jelas. Jadi kita udah rancang Pak, udah rancang dari kita memprogram dari kecil ini kita sudah tahu sebesar apa ini nanti dipanen.
caranya melihat dari titik tumbuh cabang pertama dari ketinggian permukaan akar. Itu sangat penting. Ketika kita mau bikin pohon gede, temukannya otomatis tidak seperti ini. Harus lebih luas lagi, lebih lebar lagi. Nah, ini karena ini sampai seberapa besar nih kira-kira yang ini nih? kalau ini untuk medium sudah maksimal, tidak bisa lebih lagi. Medium ya. Medium ini sudah menjadi twin. Yang sekarang teman-teman lihat ini cabang masih terlihat di atas beberapa senti. Nanti ketika medium ini sudah terlihat di bawah. Nah, kenapa ini saya bikin rencananya twin kalau sekarang belum terlihat dari pangkal akar. Tapi begitu ini sudah medium, ini menjadi twin. Makanya bentuk ininya juga sudah mulai diarahkan dari sekarang bahwa ini arahnya akan twin. Ini belah akar sudah ya ini ya? Belah akar ini kayaknya sudah. Ya belah akar ini. Oke, nah, terus ini dulu. Belah akar itu dari apa? Itu dari akar Akar pertama, atau dari batang bukan? Oh tidak, dari akar. Dari akar ya. Akar fase pertama itu dibelah untuk ke fase kedua. Siap. Akar Belah akar. ke anak akar. Ya, ya. Pecah akar. Ya, ini jadi pohon yang kita demokan kali ini targetnya adalah pohon medium ya, seperti yang terlihat. Malah nggak nyampe kayaknya Mas. Small. Nggak nyampe. Saya tanya lagi nih sambil dijawab aja ya, sambil pelan-pelan ini. Ini kira-kira untuk target sampai jadinya itu berapa tahun lagi? Oh iya, betul. Kalau untuk target jadinya pohon menjadi small ya, ini sekitar kalau untuk pertumbuhan berbeda-beda ya. Pertumbuhan anting putri sama lohansung beda, lohansung cincuan sama mawar beda. Kalau ini cukup untuk di 3-4 tahun sudah terlihat enak, cukup. Kayak tampil ya. Di regional Udah. pertama Udah bisa karena udah kita rancang percabangannya dari awal. Udah kita rancang percabangannya. Jadi kalau mau program bonsai lebih baik memang jangan hanya memikirkan besarnya saja, tapi titik percabangan juga harus kita mulai awal sehingga nanti pas kita mulai panen sudah berupa rangka pohon, tidak kosong. Acara halal bihalal silaturahmi sawalan kita di Rumah Bonsai Indonesia Cabang Bekasi bersama komunitas bonsai di Bekasi. Maju terus perbonsaian Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak dapet.